Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan yang tiada tara. Kita sebagai hambanya hanya berkewajiban untuk mensyukurinya saja. Mensyukurinya dengan mengaplikasikan nikmat-nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhai olehnya. Dan menjauhi seluruh perbuatan dengan segenap tenaga, seluruh perbuatan yang telah beliau tetapkan, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita jauhi, atau yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang cukup syahdu ini, di mana di Sragen sedang diguyur hujan, alhamdulillah ta'ala, kita kembali bertatap muka, kembali belajar bersama, mempelajari bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk sebagai bahasa yang paling mulia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya sebagai bahasa Al-Quran. Patut kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Banyak di sana, di luar sana, yang mereka ingin sekali belajar bahasa Arab, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini, insya Allah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas pembelajaran ataupun hiwar, percakapan antara Hamid dan juga Muhammad di dalam Ad-Darsul Ashir, di dalam pelajaran yang ke-10. Dan di mana pada bab ini, materi ini, kita lebih dititik beratkan dengan mengetahui ataupun dengan mengenal kata ganti yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai dhomirun. Dhomirun. Dha, mim, ya, dan ro. Dhomirun. Kata ganti. Di mana pada bacaan ini atau di bab ini kita difokuskan dengan beberapa dhamir atau beberapa kata ganti. Kata ganti untuk orang yang tidak hadir, kata ganti untuk orang ketiga yang tidak hadir, orang ketiga, entah itu laki-laki ataupun perempuan tunggal. Jadi kata ganti untuk orang ketiga tunggal laki-laki, orang ketiga tunggal perempuan, kemudian kata ganti untuk orang kedua atau lawan bicara,
dan kata ganti untuk saya. Kata ganti untuk saya. Ada 4 dhamir yang kita pelajari pada bab ini. Dan nanti sedikit saya tambahkan kata ganti untuk kamu perempuan juga, agar memudahkan kita. Jadi ada kata ganti kamu laki-laki dan kamu perempuan. Karena membedakan kamu laki-laki dan kamu perempuan hanya harokatnya saja. Bentuknya sama, harokatnya yang berbeda. Kata gantinya untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun nanti sejatinya pada bab berikutnya kita akan disuguhkan dengan bacaan kata ganti dhamir atau kata ganti untuk orang kedua yang perempuan tunggal yang kita pelajari, yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu orang-orang tunggal saja. Orang-orang tunggal dari orang ketiga, dia laki-laki maupun perempuan, kemudian kamu laki-laki, saya ini bisa berlaku laki-laki ataupun perempuan, dan juga kamu perempuan, agar sama-sama laki-laki dan perempuan. Jadi ada 5. Namun yang di bacaan sini hanya ada 4. Jadi untuk kamu perempuan tidak ada. Hanya saya tambahkan dengan memberitahu bahwasanya bedanya laki-laki dan perempuan hanya di harokat saja. Contohnya, di baris pertama ada kata man anta. Man anta. Siapa kamu? Man anta. Kalau perempuan, man anti. Jadi taknya, harokatnya dirubah menjadi kasroh. Itu jadi perempuan. Jika anta itu laki-laki, anti itu perempuan. Man anta itu siapa kamu laki-laki, man anti siapa kamu perempuan. Dan di sini kemarin sudah kita bahas dan kita baca bersama-sama terkait dengan kata ganti ini. Man anta, untuk anta ini kata ganti yang berdiri sendiri. Salah satu kata ganti yang berdiri sendiri. Untuk kamu laki-laki anta, kalau kamu perempuan silahkan ditulis sendiri anti. Silahkan ditulis sendiri di sampingnya atau di atasnya ataupun di buku catatannya. Anta ini laki-laki, kalau perempuan anti. Kemudian kata ganti untuk saya, dhamir untuk saya, jika dhamir tersebut tunggal ataupun tidak berdiri sendiri, tidak bersambung dengan yang lainnya, maka dia menggunakan kata ana, ana, anta, ana. Ini tunggal juga. Saya, anta, anti, ana. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga laki-laki, maka menggunakan kata huwa, menggunakan kata atau isim huwa, isim dhamir, isim kata huwa. Adapun untuk perempuan menggunakan hiya, ahia, ahia, hiya. Jadi menggunakan kata hiya. Saya ulangi sekali lagi, di mana dhamir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah anta dan ditambahkan anti, kemudian ana, kemudian huwa, dan hiya. Dan sudah kita bahas tadi, anta artinya kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana itu saya, berarti saya, dan ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk kata ganti saya itu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, sama-sama dhamirnya sama. Kemudian kata ganti untuk orang ketiga tunggal laki-laki huwa, dan kata ganti untuk orang ketiga tunggal perempuan hiya. Sejatinya beberapa kosakata tadi sudah kita bahas sebagiannya pada kesempatan yang lalu, cuman belum kita perjelas.
Tip, itu untuk kata ganti yang tidak bersambung atau yang berdiri sendiri. Adapun kata ganti yang bersambung ada dua macam. Ada kata ganti yang bersambung dengan isim dan ada kata ganti yang bersambung dengan fiil. Adapun kata ganti yang bersambung dengan isim sebagaimana contohnya di sini kata masmuka. Masmuka. Masmuka, huruf K di sini adalah kata ganti untuk kamu laki-laki. Kamu laki-laki, kata ganti untuk anta, ya. K itu untuk anta. Karena dia domir yang bersambung dengan isim maka menggunakan K. Kalau laki-laki, kalau perempuan ki, masmuki. Ditinggal diganti harokatnya saja. Masmuka laki-laki, kalau perempuan masmuki. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat catatan sendiri-sendiri. Untuk kata ganti yang bersambung dengan isim untuk kamu masmuka dan kamu perempuan masmuki. Ka anta, ki anti. Kemudian kata ganti yang bersambung dengan isim untuk saya itu ditambahkan ya. Ditambahkan ya sebagaimana ismi. Ismi itu ditambahkan ya di sana. Jika masmuka ketambahan kaf, ini ketambahan ya sukun. Ketambahan ya sukun. Dan menjadikan huruf sebelumnya berharokat menjadi kasroh. Ismun menjadi ismin, jadi ismi. Ismu menjadi ismi. Ya. Ismi Muhammadun. Ismi Hamidun. Ismi Zainab. Ismi Zaid dan lain sebagainya. Di ismi artinya nama saya atau biasa kita menggunakan kata namaku. Jadi ya ini bisa kita artikan kata ku. Kita artikan kata ku. Kalau tadi mas muka, siapa namamu? Mu laki-laki dan mu perempuan. Namun kalau di bahasa Indonesia, mu laki-laki dan perempuan sama saja. Siapa namamu? Itu bisa buat laki-laki dan perempuan. Namun kalau di bahasa Arab berbeda. Mas muka dan mas muki. Baik. Selanjutnya kita beranjak kepada dhamir berikutnya, yaitu isim dhamir yang bersambung dengan isim untuk dhamir orang ketiga. Orang ketiga. Contohnya di sini dari contoh yang ada di sini ada masmuhu. Masmuhu. Hu di sini kata ganti untuk huwa atau dia laki-laki tunggal. Dia laki-laki tunggal. Masmuhu ini kata ganti untuk huwa atau dia laki-laki tunggal. Masmuhu. Ismuhu Hamzah. Jadi kita artikan menggunakan kata siapa namanya. Siapa nama dia? Siapa namanya? Siapa nama dia? Tahu siapa nama dia? Ya kata ganti untuk dia, siapa nama dia? Terus siapa namanya? Itu untuk laki-laki tunggal. Adapun untuk perempuan menggunakan jika tadi laki-laki itu hu, kalau perempuan ha. Contohnya di sini. Dilihat di sini. Sebentar saya carikan. Sepertinya kemarin ada di baris. Nah, ismuha. Kata ismuha, ismun lagi ya. Ismuha.
Ha di sini kata ganti untuk hiya. Kata ganti untuk dia perempuan tunggal. Dia perempuan tunggal. Jika bersambung dengan isim, maka menggunakan ha. Jika bersambung dengan isim, dia menggunakan ha. Kalau laki-laki, hu. Bagaimana membedakan antara ha dan hu? Kalau hu itu bulat saja, sebagaimana tadi di atasnya sini aja, ismuhu ya, tulisannya hu seperti ini. Kalau ismuha pasti ada alifnya. Pasti ada alifnya. Mungkin akan muncul pertanyaan. Jika di sini laki-laki dan perempuan zomirnya bisa dibedakan hu dan ha, tulisannya jelas berbeda. Bagaimana jika untuk kamu laki-laki dan kamu perempuan, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya biasanya ada beberapa kitab yang memang dia sudah ada harokatnya untuk membantu. Jika dia laki-laki menggunakan ka, jika perempuan menggunakan ki. Jadi sudah ada harokatnya ka atau ki. Jika tidak ada, maka kita harus melihatnya atau melihat dari konteksnya. Melihat dari konteksnya. Yang dibicarakan itu laki-laki atau perempuan. Jika yang dibicarakan laki-laki, maka ka. Kalau perempuan, maka menggunakan kata ganti atau dhamir ki. Jadi dilihat dari konteksnya. Jadi untuk kamu di sini sedikit membingungkan karena di situ, ataupun sedikit gampang karena hanya berbeda harokatnya saja, ka dan ki, anta dan anti. Itu tadi untuk dhamir-dhamir kata ganti yang tunggal tadi, huwa, hiya, ana, anta, anti, ya ada 5. Dan untuk yang bersambung dengan isim, ada ismuka, ismuki, ismi, ismuhu, dan ismuha. Ada 5 juga. Kemudian untuk kata ganti yang bersambung dengan fiil. Kata ganti yang bersambung dengan fiil. Kita ambil contoh untuk fiil di sini yang tertera di sini. Zahaba. Zahaba. Sebagaimana percakapan Hamid dan Muhammad di sini. Zahabta, azahabta, apakah kamu telah pergi? Zahabta, ta di sini kata ganti untuk kamu laki-laki. Zahabta, ta kata ganti untuk kamu laki-laki. Apakah kamu telah pergi? Di kamu pergi, kamu telah pergi. Zahabta. Adapun untuk perempuan tinggal diganti harokatnya menjadi zahabti. Menjadi zahabti. Zahabta menjadi zahabti. Itu untuk kamu. Adapun untuk saya, tadi kamu laki-laki, kamu perempuan, dan saya selanjutnya. Untuk saya, maka dia menggunakan kata zahabtu. Ya, di sini salah ketik. Ya. Naam zahabtu. Harusnya baknya ini sukun. Untuk di PDF yang saya pegang, di sini baknya berharokat fathah. Ini salah. Yang benar adalah zahabtu, bukan zahabatu, namun zahabtu. Di sini salah ketik. Harusnya zahabtu. Za-nya berharokat, ha-nya berharokat, baknya sukun. Zahabtu. Itu untuk saya, entah itu laki-laki ataupun perempuan, sama. Ya. Jadi zahabta laki-laki, kamu laki-laki, zahabti kamu perempuan, zahabtu saya, dan untuk kak dia atau orang ketiga laki-laki tunggal itu yaitu asli dari dhamir tadi atau asli dari fiil tadi.
Zahaba. Tidak ada tambahan domir ataupun tanda. Karena zahaba sendiri, contohnya zahaba, jalasa, khoroja, itu sudah mengandung kata ganti orang ketiga tunggal, laki-laki. Zahaba, kataba, itu sudah dia satu orang laki-laki. Telah pergi, telah keluar, dan lain sebagainya. Jadi jika ditanya tentang kata ganti untuk orang ketiga yang bersambung dengan fiil untuk tunggal laki-laki, maka tidak ada tambahannya, cukup menghadirkan fiil aslinya. Contohnya zahaba ataupun kharaja, itu sudah mengandung kata ganti orang tersebut. Adapun jika dia perempuan, maka menggunakan di sini tidak ada contohnya kebetulan, yaitu dengan zahabat. Zahaba, kemudian di terakhir ada taknya, hampir sama dengan zahabatu atau zahabat. Ya, zahabatu, zahabatu. Kalau ini zahabatu, nah, kalau dia perempuan tunggal, maka zahabat, taknya yang sukun, bukan baknya. Zahaba itu semuanya berharokat, yang sukun taknya. Zahabat. Zahabat. Jika ada zahabat, berarti yang dimaksud adalah dia seorang perempuan pergi, telah pergi. Zahabat. Zahabat. Jadi sudah kita bahas tadi kata ganti untuk 5 bagian atau 5 komponen orang. Ada kamu laki-laki, kamu perempuan, saya, dia laki-laki, dia perempuan. Dan di sini ada 3 bagian ataupun 3 pengelompokan dhamir yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu dhamir yang tunggal yang berdiri sendiri. Contohnya tadi anta, anti, ana, hiya, huwa. Adapun yang bersambung dengan isim dan bersambung dengan fiil. Bersambung dengan isim, ismuka, ismuki, ismi, kemudian ismuhu, dan ismuha. Yang bersambung dengan fiil, zahabta, zahabti, zahabtu, zahaba, dan terakhir zahabat. Itu tadi penjelasan terkait dengan isim-isim ataupun fiil-fiil yang kesambungan atau kemasukan kata ganti, ataupun kata ganti yang masuk ke isim dan fiil. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan kata ganti yang ada. Adapun untuk percakapan, kita sudah membahasnya dan menerjemahkannya pada kesempatan yang lalu. Sampai di sini, silahkan dari Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kelewatan, bisa ditanyakan ulang. Saya beri kesempatan beberapa 2 menit, silahkan. Yang ingin bertanya, kami persilahkan sampai jam 8.40. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Yang mungkin belum paham atau minta dijelaskan ulang terkait dengan kata ganti yang tadi kita jelaskan atau yang kita rincikan. Apakah kata ganti hanya itu saja? Tidak. Kata ganti masih ada kata ganti yang lainnya. Ada orang yang 2 orang, ada yang banyak orang, dan lain sebagainya. Kelompokannya kurang lebih hanya 5 itu saja. Ya. Kalau untuk pengelompokannya. Walaupun nanti ada jumlahnya. Tergantung dengan jumlahnya. Baik. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Monggo kami persilahkan. Baik, silakan Pak Mukhlis.
Afwan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sama cuma hanya mau memastikan nih Ustadz. Jadi ketika dia fiil ketemu domir itu selalu apakah selalu huruf yang di akhir itu disukunkan? Karena zahaba jadi zahabta, jadi zahabti dan zahabtu. Nah, apakah nanti ketika fiilnya tuh lain selain jalasa terus jalasta, uh, jalastu atau jalasti? Apa benar seperti itu yang saya pahami Ustadz? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan tadi zahaba yang kita gunakan contohnya. Jika dia kemasukan dengan kata ganti zahaba kemasukan anta ataupun kamu laki-laki menjadi zahabta. Jika kamu perempuan zahabti. Jika saya zahabtu. Jika dia laki-laki zahaba saja. Jika dia perempuan zahabat. Apakah ini sama juga untuk fiil-fiil lainnya? Contohnya kharaja ataupun jalasa. Ya, tentu sama karena ini adalah wazan atau timbangan ataupun sudah ada rumusnya. Rumusnya sesuai seperti itu. Jadi jika kita ingin menggunakan fiil lain dimasukkan ataupun dicocokkan dengan zomir tadi. Jadi zomir itu tujuannya adalah meringkas. Tidak mungkin kita harus mengatakan ini bukunya Muhammad, ya, atau ini buku kamu. Tapi cukup dengan ini bukumu. Sebagaimana di dalam bahasa kita, terkadang kita cukup menggunakan bukuku, bukumu, bukunya. Maka untuk meringkas dan memperjelas. Nah, untuk berkaitan dengan domirnya tadi, maka tentunya sama. Sebagaimana jalasa contohnya. Maka jalasta, jalasti, jalastu, jalasa, jalasat. Dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya silahkan Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau tanya Tat ini. Ini kalau Baik, silahkan. domir itu berpengaruh nggak? Misalkan fiilnya berubah Tat. Misalkan dari fiil Contohnya? ke mudhari gitu. Misalkan itu nanti berubah nggak? Baik. Ini kan Ada lagi? contohnya jahabat, Fi'il madhi, jahabat, iya. jahab Iya. tuh kan. Misalkan kalau mudhari atau ya mudhari Tat, itu berubah juga. Berubah apa gimana Tat? Iya. Ada lagi pertanyaannya atau cukup? Ya saya Tat, cukup Tat. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Jadi Tat. pertanyaannya, apakah domir tadi yang bersambung dengan fi'il, ini kan fi'il madhi, walaupun kita sejatinya belum mempelajari lebih jauh tentang fi'il. Namun fi'il-fi'il yang kita pelajari di sini hanya fi'il madhi saja, atau fi'il yang sudah kita pelajari adalah fi'il-fi'il madhi saja, ataupun kosakata tentang kata kerja yang sudah kita hafalkan hanya kosakata terkait dengan fi'il madhi. Apa artinya fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang lampau. Maka tadi ketika mengartikan saya menggunakan kata zahabat, maka dia seorang perempuan telah pergi. Dia seorang perempuan telah pergi. Pertanyaannya dari Pak Sutrisno, bagaimana jika hal tersebut bersambung digunakan untuk fiil-fiil lainnya? Contohnya fiil mudhari ataupun mungkin fiil amr, fiil nahi, ya. Apakah sama? Tentunya jawabannya berbeda, sangat berbeda. Nanti akan kita bahas terkait dengan domir-domirnya ketika bertemu dengan fiil-fiil yang lainnya tersebut. Bagaimana jika jalasa menjadi yajlisu, ya? Apakah nanti zomirnya bagaimana? Nanti akan kita bahas dengan di waktunya insya Allah Ta'ala secara rinci. Adapun untuk saat ini, karena memang kita fokus dengan fiil-fiil yang pernah kita pelajari, yaitu fiil madhi, dari kosakata yang pernah kita pelajari, karena kosakata tentang fiil yang sudah kita hafalkan hanya sedikit saja,
dan itu semuanya fi'il madhi, maka kita memberikan contoh untuk fi'il madhi saja. Tidak lebih dari itu. Jadi jawabannya kurang lebih intinya tidak sama kata ganti ataupun dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari ataupun fi'il amr dan fi'il nahi. Jadi setiap fi'il memiliki cara ataupun kata ganti yang berbeda-beda. Intinya kata gantinya untuk yang pokok itu pasti satu, yaitu kata ganti tunggal sebagaimana tadi anta, anti, kemudian ana, huwa, dan hiya yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya kira cukup ya Pak Sutrisno. Itu penjelasan kita terkait dengan dhamir-dhamir ataupun kata ganti yang ada. Nanti Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di akhir pertemuan ini insya Allah ta'ala. Kita akan lanjutkan sedikit dari latihan-latihan agar kita nambah. Kalau kita nggak membahas latihan, nanti tidak nambah. Karena kemarin kita sudah selesai membaca tentang percakapan yang dilakukan oleh Muhammad dan Hamid. Kita baca, kita artikan pada kesempatan yang lalu. Dan untuk kesempatan kali ini tidak kita baca ulang. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ketinggalan bisa mendengarkan siaran ulangnya di YouTube yang kami sediakan. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk ke tamarin ataupun latihan. Kita masuk ke latihan pertama. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dan sejatinya pertanyaan tersebut sudah ditanyakan pada bacaan ataupun percakapan sebelumnya. Hanya diminta untuk menjawabnya saja. Baik, silahkan kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi kembali sebagaimana biasanya. Untuk latihan-latihan kami buka partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan dari Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa angkat tangannya untuk menjawab soal-soal yang ada. Dan nanti insya Allah akan kita koreksi apakah jawabannya benar ataupun salah. Secara langsung insya Allah ta'ala. Baik, silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada. Kami persilahkan. Baik. Nomor 1 dan nomor 2 kami persilahkan ke Pak Mukhlis. Silahkan Pak Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Muka. Baik. Diterjemahkan dulu Pak. Mas Muka. Mas Muka artinya apa? Siapa namamu? Ismi Mas Muhammad. Muka, siapa namamu? Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Man aina anta? Min ya, bukan man. Jadi min. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Mukhlis. Mas Muka. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Walaupun mau dijawab dengan Ismi Mukhlis, tidak masalah ya. Karena ini pertanyaannya Mas Muka. Siapa namamu? Mau dijawab Ismi Muhammad, Ismi Mukhlis, Ismi Sutrisno, ataupun Ismi Ahmad, Ismi Zaid. Tidak masalah. Min aina anta? Jadi dijawab dengan Ana minal Hindi. Salah. Ataupun Ana minal Yaban. Ana min Indonesia. Ana min Sragen. Tidak masalah. Jadi yang penting sudah tahu jika ditanya dengan siapa namamu, dari mana kamu, maka jawabnya saya. Jika ditanya kamu, maka jawabannya saya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak Sutrisno nomor 3 dan nomor 4. Ma lugotuka?
Taib. Apa bahasamu? Mm-mm. Lugati Indonesia. Lugati Indonesia. Taib. Ya. Aina abuka? Ina Di mana abuka. abi fi kubur? Udah meninggal, Tat. Sofia Abi ya, atau Abi fil Makbarah. Taib. Iya, fi makbaro. Taib. Barakallahu fikum. Ma lughatuka? Apa bahasamu? Ma lughatuka? Apa bahasamu? Lughati Indonesia. Lughati, lughatul Indonesia. Lughati Indonesia. Karena bahasa kita dinamakan bahasa Indonesia. Ya. Sebagaimana Yaban, Jepang itu lughatul Yabaniyah, bahasa Jepang. Kalau ma lughatuka, lughati Indonesia, bukan Indonesia, namun lughati Indonesia, bahasa Indonesia. Lughatul Indonesia. Ya. Yabaniyah. Indonesia atau Indonesia juga nggak masalah, sudah masyhur insyaallah ta'ala. Kemudian aina abuka? Di mana bapakmu? Kalau sudah meninggal ya tinggal bisa kita katakan di kuburan atau mungkin kita katakan nama daerah yang beliau terakhir tempati ya. Kita sebutkan saja. Ya. Aina abuka? Karena yang ditanyakan di sini adalah menanyakan tentang tempat. Aina, aina di mana? Menanyakan tentang Tempat. Barakallahu fikum. Baik, silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi kembali, kami masih buka kesempatannya untuk berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada. Ini suara ibu-ibu belum kedengaran, padahal banyak ibu-ibu yang hadir, insyaallah. Mungkin lagi pada malu-malu. Kalau lagi pada malu-malu mungkin saya jawab terlebih dahulu untuk nomor 5 dan nomor 6. Aina ummuka? Aina ummuka? Di sini pertanyaannya aina ummuka? Ya. Jadi aina ummuka bukan aina ummika ya. Karena harokat aslinya itu dia dhammah. Ummun bukan ummin ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan ummi Ustaznya. Ummi itu artinya ibuku. Ummun, jika kemasukan domir tadi yang kita bahas, domir saya, maka menjadi ummi. Ummi. Sebagaimana ismun menjadi ismi. Ismun menjadi ismi. Maka aina ummuka, ya, bukan aina ummika. Aina ummuka, di mana ibumu? Aina ummuka? Di mana ibumu? Ummi fi Indonesia. Ummi fi Indonesia. Ibuku di Indonesia. Alaka akhun? Alaka akhun? Bukan alika, namun alaka. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas terkait dengan li. Li itu artinya untuk ataupun kepemilikan. Namun jika dia kemasukan ataupun ketika dia bersambung dengan zomir, maka menjadi fathah kecuali kata ganti kepemilikan untuk saya menggunakan kata li, lam harokat kasrah ketambahan ya sukun. Untuk selainnya maka menggunakan fathah, lahu, laha, laka, laki dan lain sebagainya, maka semuanya fathah. Alaka akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Maka jawabannya na'am, li ikhwan. Li ikhwan, saya memiliki ada banyak saudara laki-laki. Ikhwan itu jamak dari akhun. Ikhwan. Li ikhwan. Saya memiliki banyak saudara laki-laki. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu di dalam percakapan disebutkan alaka akhun, na'am, li akhun wahidun. Kalau satu orang saudara laki-laki maka menggunakan li akhun wahidun.
Kalau perempuan, li ukhtun wahidatun. Mungkin untuk memudahkan, karena kita belum belajar jamak, maka kita jawab dengan alaka akhun, na'am, li akhun wahidun. Sebagaimana di bacaan yang ada. Li akhun wahidun. Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beralih ke nomor 7 dan 8. Kami persilahkan untuk Ummu Fikril. Silahkan Fikril. Bismillah. Nomor 7 Esat. Baik, Alaka tun. Apakah kamu memiliki saudari? Aindaka sayyaratun. Apakah kamu memiliki mobil? Baik. Silahkan dijawab. Dijawab. Naam. Li ukhtun. Aku memiliki Naam li saudara. ukhtun wahidatun. Wahidatun. Iya. Naam Ini li harus ukhtun sesuai wahidatun. sini, boleh ngarang ya Ustaz? Gimana? Boleh ngarang. Cuman karena kalau kita mengatakan banyak kan kita belum belajar jamak ataupun tunggal, double, dan kita hanya belajar tunggal saja yang kita pelajari. Untuk saat ini baru belajar tunggal, kita belum belajar double, kemudian banyak itu belum kita pelajari. Jadi untuk memudahkan kita mempelajari ataupun menjelaskan dengan kata tunggal. Baik, silahkan. Indaka sayyaratun. Naam, indi sayyaratun. Baik, barakallahu fikum. Alaka ukhtun, alaka ukhtun. Naam, li ukhtun wahidatun. Jadi jika tadi alaka akhun, li akhun wahidun, sebagaimana pembahasan kemarin, pada bab kemarin sebelum kita liburan, sebelum kita ujian, ada bab na'at dan man'ut ataupun isim yang disifati dengan sifat. Wahidun adalah sifat untuk akhun. Karena akhun laki-laki maka sifatnya juga laki-laki. Wahidun, satu. Kalau perempuan, na'am li ukhtun wahidatun, maka menggunakan sifat perempuan juga. Ukhtun wahidatun. Benar, saya memiliki satu saudari perempuan. Atau saudari perempuan yang Aindaka sayyaratun, apakah kamu memiliki mobil? Aindaka sayyaratun. Naam indi sayyaratun. Naam indi sayyaratun. Baik. Selanjutnya silahkan kami buka kesempatan kembali bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi kembali dalam menjawab soal-soal yang ada. Kami masih buka kesempatannya. Bagi yang sudah menjawab, ingin menjawab kembali, juga kami persilahkan. Silakan Ummu Fikril lagi. Silakan Ummu Fikril. Indaka darajatun. La, indi sayyaratun. Ma indi, ya, jawabannya ma indi. La, ma indi sayyaratun. Ma indi darajatun. Ma indi darajatun ya. Bagaimana? Ya. Sebagaimana di contoh kemarin, aindaka sayyaratun. La, ma indi sayyaratun. Ma indi artinya saya tidak. Ma di sini artinya tidak. Saya tidak memiliki mobil. Kalau ditanya, aindaka darajatun? La, ma indi darajatun. Darajatun. Selanjutnya silahkan nomor 10. Aindaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Naam indi qalamun. Baik, barakallahu fikum. Aindaka darajatun, apakah kamu memiliki sepeda? La, ma indi darajatun. Tidak, saya tidak memiliki sepeda. Jadi ma artinya tidak. Tidak, saya tidak memiliki sepeda. Aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena? Naam indi qalamun. Jadi kita faham
jika yang ditanya adalah kamu, maka jawabannya adalah saya. Jika yang ditanya kamu, maka jawabannya saya. Kalau yang ditanya dia, maka jawabannya pun dia. Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak Mukhlis nomor 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Indaka daftarun? La, ma indi daftarun. Apakah kamu memiliki buku? Buku tulis? Tidak, saya tidak memiliki buku tulis. A'abuka tajirun? La, abi mudarrisun. Apakah ayahmu pedagang? Tidak, ayahku seorang guru. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Mukhlis. Aindaka daftarun? Apakah kamu memiliki buku tulis? La, ma indi daftarun. Tidak, saya tidak memiliki buku tulis. Selanjutnya, a'abuka tajirun? Apakah bapakmu seorang saudagar? La, abi tadi apa? Mudarrisun. Abi mudarrisun. Bapakku seorang guru. Di abi mudarrisun. Barakallahu fikum. Selanjutnya silahkan Pak Sutrisno nomor 13 dan 14. Min aina Muhammad? Dari mana Muhammad? Kalau ini pertanyaan ini bisa mengikuti bacaan yang ada di atasnya. Min aina Muhammad? Kita lihat Muhammad. Min aina Muhammad? Muhammad minal Hindi. Muhammad minal Hindi. Di India. Selanjutnya. Malugotuhu. Apa bahasanya? Lugotuhu Urdun. Lugotuhu Urdun. Lugotuhu Al-Urdun. Al-Urdiyah. 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 Lugoti Al-Urdiyah. Lugotuhu Al-Urdiyah. Bahasanya bahasa Urdu. Barakallahu fikum. Jika tadi yang ditanya siapa namamu, apakah kamu memiliki, yang ditanya adalah kamu, maka jawabannya adalah saya. Berbeda halnya dengan nomor 13 dan 14 ini. Nomor 13 yang ditanya adalah dia, Muhammad. Min aina Muhammad? Dari mana Muhammad? Maka jawabannya pun Muhammad. Min aina Muhammad? Muhammad minal Hindi. Muhammad dari India. Jadi yang ditanya dia, maka jawabannya juga dia. Yang ditanyakan dia, jawabannya juga dia. Ma'alughatuhu. Apa bahasanya? Bahasa dia. Lughatuhu al-Urdiyah. Bahasanya adalah bahasa Urdu. Jadi jika yang ditanya adalah dia, maka jawabannya dia. Yang ditanya kamu, maka jawabannya saya. Kalau yang ditanya saya, mungkin apa tidak? Ya, tidak mungkin. Bertanya pada diri sendiri. Barakallahu fikum. Silahkan kami buka kesempatan kembali. Kita selesaikan sampai nomor 22 insya Allah ta'ala. Silahkan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi kembali, bisa mengangkat tangannya. Mungkin giliran saya sekarang. Sekarang giliran saya untuk menjawab. Aina abuhu? Aina abuhu? Di mana bapaknya? Aina abuhu? Kita lihat di bacaan sebelumnya. Di mana bapaknya Muhammad? Hu ini kembali kepada Muhammad. Aina abuhu? Abuhu fi Kuwait. Sebagaimana di sini. Abuhu, kalau di sini abi fi Kuwait, karena ini adalah pertanyaan untuk saya. Jawaban untuk saya karena kita menjawab dengan bapaknya, maka abuhu fi Kuwait huwa tabibun syahirun. Abuhu fi Kuwait. Kemudian pertanyaan berikutnya, aina ummuhu? Di mana ibunya? Di mana ibunya? Wa aina ummuka? Nah, kalau di sini wa aina ummuhu? Ummuhu fi Kuwait aidon. Ummuhu fi Kuwait. Ataupun hiya aidon fil Kuwait juga boleh.
Aina ummuhu? Ummuhu fil Kuwait. Ummuhu fil Kuwait. Baik. Silahkan, masih ada 3 lagi ataupun 6 lagi, 3 penjawab lagi. Silahkan yang ingin berpartisipasi kembali untuk menjawab, kami persilahkan. 3 penjawab lagi. Silahkan Pak Mukhlis. Nomor 17 dan 18. 18, 17, 18. Min aina Hamzah? Min aina dari mana Hamzah? Yep. Huwa minal Zaban. Huwa minal Dia Yaban. dari Jepang. Ma lughatuhu? Apa bahasa dia? Bahasa dia itu ya Jepang pasti ya. Lughatuhu Yaban. Al-Yaban. Yabaniyah. Oh, Yabaniyah ya. Al-Yabaniyah. Lughatuhu Al-Yabaniyah. 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 Bahasa dia bahasa Jepang. Lanjut. Bahasa dia bahasa Jepang. Silakan. Lughatuhu Al-Yabaniyah. Barakallahu fikum. Min aina Hamzah? Hamzah minal Yaban. Min aina Hamzah? Hamzah minal Yaban. Sebagaimana tadi nomor 13, jika yang ditanya Muhammad, maka jawabannya tentang Muhammad, bukan tentang Hamzah. Begitu juga ketika yang ditanya tentang Hamzah, maka jawabannya tentang Hamzah. Maka Hamzah dari Jepang. Ma lughatuhu al-Yabaniyah. Lughatuhu al-Yabaniyah. Baik. Silahkan kami buka kesempatan kembali buat Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi untuk menjawab. Masih ada 4 soal lagi. Sambil menunggu, saya jawab nomor 19 dan 20. Aina abuhu? Aina abuhu? Kita lihat di sini. Aina abuhu? Aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Abuhu fil Yaban. Aina abuhu? Abuhu fil Yaban. Karena ini menanyakan tentang Hamzah. Aina abuhu? Di mana bapaknya Hamzah? Abuhu fil Yaban. Kemudian pertanyaan berikutnya. Aina Zainabu? Aina Zainabu? Aina Zainab? Sebentar. Zainab. Taib. Aina Zainabu? Zainab fil Iraqi. Zainab fil Iraqi. Zainab ada di Irak ma'a zawjiha. Zainab berada di Irak. Zainab itu siapanya? Zainab itu saudari perempuannya Muhammad. Masih ada 2 soal lagi. Ada yang mau menjawab? Baik, jika tidak ada saya baca lagi. Aina zaujuha? Aina zaujuha? Di mana suaminya? Zaujun itu suami. Kalau zaujatun baru istri. Aina zaujuha? Zaujuha fil Iraq. Karena di sini tulisannya di dalam teks yang ada kita baca kemarin, dia fil Iraq ma'a zaujiha. Dia berada di Irak bersama suaminya. Maka jika ditanya di mana suaminya, zaujiha fil Iraqi. Suaminya berada di Irak. Azaujuha? Aina zaujuha? Azaujuha mudarrisun? Azaujuha mudarrisun? La zaujuha muhandisun. Apakah suaminya seorang guru? Tidak. Suaminya seorang insinyur. Zaujuha muhandisun. Barakallahu fikum. Itu tadi materi kita pada kesempatan kali ini, di mana kita mengetahui kata ganti untuk kamu, entah itu laki-laki atau perempuan,
untuk saya, untuk dia atau kata ganti orang ketiga, tunggal laki-laki dan tunggal perempuan. Dan kita sudah menerapkannya untuk kamu laki-laki semuanya di sini. Kemudian kamu laki-laki otomatis di sana jawabannya adalah saya laki-laki. Jika kamu perempuan, maka jawabannya saya perempuan juga. Dan kita juga sudah ditanya tentang dia laki-laki. Muhammad kan dia laki-laki. Hamzah juga dia laki-laki. Begitu juga ada pertanyaan tentang dia perempuan. Zainab itu kan dia perempuan. Dan kita juga sudah menerapkannya dalam percakapan yang ada. Jadi dengan kita menjawab soal-soal yang ada, kita bisa praktek materi yang kita pelajari sebelumnya. Dan kita paham ataupun tolak ukur sebagaimana kita mengerjakan soal-soal tadi sebagai tolak ukur pemahaman kita semua. Baik, barakallahu fikum. Silahkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengerjakan latihan-latihan berikutnya sebelum kita membahasnya bersama-sama. Apakah mau PR atau tidak, saya hanya menganjurkan bagi Bapak Ibu sekalian jika ingin mendapatkan faidah yang lebih, maka hendaknya mengerjakan terlebih dahulu sebelum masuk ataupun sebelum kita belajar bersama. Dengan begitu kita sudah persiapan, sudah tahu materi yang mau dipelajari dan kita siap untuk mendapatkan faidah-faidah baru dibanding faidah yang lama diterulang kembali. Agar faidahnya kita fokus dengan faidah-faidah yang baru. Namun jika kita tidak mengulangnya, kemudian kita tidak mempersiapkannya, maka kepala kita ketika kita masuk ke pertemuan berikutnya, maka yang ada hanyalah kita fokus dengan semua faidah yang ada. Dan kita tidak fokus dengan faidah yang baru, faidah yang penting. Namun semua faidah kita dapatkan dan kita tampung, namun mungkin yang kita serap hanya beberapa saja. Oleh karenanya agar memaksimalkan menyerap faidah-faidah yang baru, faidah-faidah yang penting, maka hendaknya kita mengulang materi-materi yang sudah dipelajari dan menyiapkan materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik, itu tadi pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran kita pada malam yang berbahagia ini dengan doa penutup atau doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.